Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya menghargai partisipasi dan atensi teman-teman terhadap platform ini. Saya tidak perlu menyampaikan lebih banyak lagi, tetapi topik-topik yang kita rancang ini adalah topik-topik yang sebisa mungkin punya attachment dengan mata kuliah di prodi HI. Kita juga mendapat masukan yang sangat baik, dan ini platform ini seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, ada dua misi utama. Yang pertama, bagi dosen, kita ingin mengetahui cara pandang dosen-dosen HI di berbagai kampus di Indonesia dalam merespon isu aktual ini, dan menyebarkannya ke teman-teman kolega dosen yang lain di kampus yang berbeda. Dari sudut mahasiswa, ini juga penting menurut kami, karena dengan cara itu beberapa dosen bisa mengajak mahasiswanya untuk menyimak, oh ternyata ada pandangan-pandangan baru, perspektif-perspektif baru, even ada misalnya riset-riset terbaru yang dikerjakan oleh sejumlah akademisi yang mungkin berguna bagi entah itu perkuliahan maupun menambah insight mereka. Nah, pada webinar ini kita sudah merancang tentang COVID-19 dan kapasitas negara. Saya pikir topik ini penting karena bagaimana orang HI kita akan melihat bagaimana respon negara menghadapi pandemik ini. Apakah respon demokratis, apa respon otoriter, atau respon yang mengabaikan dua pola itu justru yang bisa bekerja untuk mengatasi pandemik ini. Itu mungkin pengantar dari saya. Nanti mekanismenya yang pertama saya kira kita mendengarkan dulu Mas Ishak Rahman dari Unhas untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya selama kurang lebih berapa menit, Prof Tirta? Ya, 15 menit lah ya. 15 menit. Nanti disambung dengan Mas Agus selama 15 menit juga. Setelah itu kita akan meminta teman-teman untuk urun gagasan dan menyampaikan berbagai pandangan-pandangannya berdasarkan perspektif masing-masing. Jadi bentuknya mungkin tidak Q&A, tetapi kita ingin mengakumulasi pemikiran. Gitu mungkin, Prof. Ada yang bisa ditambahkan, Prof? Ya, baik. Kawan-kawan, ini adalah seperti disampaikan oleh Kang Ade tadi, ini inisiatif dari dua prodi Hubungan Internasional di HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan CEDIS-nya, dan HI Universitas Pendidikan Nusantara dengan Center for Business and Diplomatic Studies. Ini adalah juga upaya dari kami dua universitas untuk bisa memberikan yang lebih kepada bangsa Indonesia. Itu kira-kira ya, ini pesan sponsor dikit, tapi kita ingin mengedukasi juga gitu. Baik, di sini juga terima kasih Mas Ishak dan Mas Agus. Ini adalah pengurus eksekutif Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Nah, ini memberikan perspektif dari Makassar ya, Sulawesi, dan juga dari Jawa. Tapi bukan masalah itu, yang penting adalah bagaimana kita ingin memperkaya wawasan kita dari berbagai macam kekayaan budaya dan bangsa kita. Silakan Mas Ishak gitu ya. Ini saya siapkan paparan Mas Ishak dari apa namanya, saya share screen maksud saya. Silakan Mas Ishak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu dengan teman-teman semua, para peserta yang sempat ikut pada kesempatan ini. Saya diminta untuk berbicara mengenai COVID-19 dan kapasitas negara. Ini sebenarnya saya bukan ahli dalam bidang ini, gitu, tapi mungkin saya bisa sedikit membagi semacam pengalaman dari, karena ini kan COVID kan kita semua mengalami. Jadi saya kira teman-teman semua bisa merefleksikan bahwa sejak Desember, kemudian Januari ketika ini mulai isu ini mulai mengemuka gitu, kita belakangan ya, kita tahu bahwa sepertinya negara kita kok kayak lambat merespon. Nah,
Lalu kemudian kita bertanya mengenai isu tentang kapasitas negara di dalam konteks ini gitu. Nah, mungkin kita sudah banyak mendengarkan penjelasan atau sudah banyak mendengarkan uraian diskusi tentang ini, karena saya kira dalam 2-3 bulan terakhir ini banyak sekali wadah atau medium itu yang membahas mengenai isu COVID. Tapi saya mungkin ingin melihatnya dari perspektif yang agak berbeda, yang mungkin sedikit banyak merefleksikan pengalaman kami di daerah, pengalaman kami di wilayah yang jauh dari ibu kota dan juga yang agak belakangan gitu untuk merasakan dampak dari wabah ini. Pertama-tama, ketika kita berbicara tentang kapasitas negara dalam konteks COVID ini COVID adalah wabah atau penyakit baru yang baru muncul, belum ada obatnya gitu. Saya melihat persoalan pertama yang dihadapi oleh negara ketika COVID ini merebak adalah pertanyaan besar. Apakah negara mampu melindungi warga negaranya? Apakah negara mampu melindungi masyarakatnya sesuai mandat yang memang secara filosofis dimiliki oleh negara, bahwa negara itu bertugas untuk melindungi seluruh warga negaranya. Nah, pertanyaan ini kalau kita telah secara kritis, kita mungkin bisa memberikan berbagai macam alternatif jawaban. Tetapi saya melihat atau saya ingin melihatnya dari perspektif birokrasi, politik, dan masyarakat. Dari ketiga perspektif itu sebagaimana di gambar yang bisa dilihat. Di paparan yang saya siapkan ini saya coba ringkas dari berbagai sumber untuk melihat bagaimana negara itu kapasitasnya kita pahami. Jadi pertama-tama kita mungkin bisa bersepakat dulu bahwa yang dimaksud dengan kapasitas negara atau state capacity adalah kemampuan negara untuk menjalankan mandatnya, untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan rasa aman, untuk mendeliver pelayanan publik dan lain sebagainya, termasuk misalnya dalam hal yang berkaitan dengan memungut pajak dan sebagainya. Di dalam konteks itu, saya melihat bahwa setiap negara di gambar yang bawah yang agak abu-abu, kita itu mempunyai local values atau nilai-nilai lokal. Ini nilai yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekeliling kita gitu. Kemudian pada saat yang bersamaan di era yang semakin maju sekarang ini, kita juga memiliki global norms. Jadi pertemuan antara local values dan global norms ini menghasilkan daerah abu-abu yang di tengah itu, yang lebih gelap di tengah. Nah, bangunan negara dalam konteks kapasitas ini bisa kita lihat dari 3 sudut pandang atau dari 3 perspektif, dari 3 pilar utama. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah birokrasi, ya, dan yang ketiga adalah politik. Birokrasi dan politik saya tempatkan di bagian global norms atau di wilayah yang sebelah atas gitu, karena kita tahu bahwa birokrasi kita dengan argumen-argumen seperti good governance, seperti integritas dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari global norms yang harapannya dia ada di mana saja. Kemudian domain politik ini juga kita maknai sebagai bagian dari global norms, di mana dewasa ini politik kita semakin lama semakin mengarah kepada demokratisasi, sehingga hampir tidak lagi terbuka peluang untuk isu-isu atau wacana-wacana tentang otoritarianisme gitu. Sehingga ini tadi yang saya ingin merespon yang disampaikan oleh Mas Ade, pertanyaan Mas Ade gitu, apakah sistem demokrasi atau sistem otoriter yang bisa mengatasi persoalan COVID ini? Kalau saya melihatnya bahwa sekarang ini kita tidak ada pilihan, karena sekarang ini kita sedang berada pada gerakan bersama, ada beberapa yang sedang melambat dan lain sebagainya, tetapi sekarang ini adalah era kemenangan demokrasi yang sedang terjadi gitu. Nah, coba kita perhatikan bangunan ini, Mas. Saya menyebutkan ini adalah segitiga kolaborasi antara masyarakat, politik, dan birokrasi.
kalau kita lihat itu, birokrasi dan politik itu dari waktu ke waktu selalu mengalami tekanan. Kalau misalnya tekanan kepada birokrasi besar, dia akan miring ke kiri. Dan bangunan ini bisa goyah atau bahkan bisa runtuh. Gitu. Begitu juga jika di dalam suatu negara tekanan di aspek politik itu membesar, ini juga segitiganya dia bisa menjadi miring ke sebelah dan ini bisa runtuh bangunan negara ini. Nah, bagaimana strategi yang kita perlukan agar supaya bangunan ini bisa kuat? Saya menawarkan solusi bahwa segitiga yang di bawah, yang di masyarakat itu, dia harus tertanam dalam. Jadi jika segitiga ini tertanam dalam, jadi kita maknai bahwa masyarakat kita itu harus berpegang teguh, harus mencari nilai-nilai lokal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan masyarakat itu harus berpegang teguh kepada nilai-nilai ini gitu. Masyarakat kita tidak boleh takluk dan tunduk begitu saja kepada nilai-nilai global yang diterima mentah-mentah. Kita harus justru lebih banyak menggali kekayaan khasanah lokal yang kita miliki, sehingga segitiga yang di bawah ini dia tertanam dalam. Semakin dalam tertanam, maka bangunan ini akan semakin kuat. Sehingga ketika ada tekanan ke birokrasi maupun tekanan ke politik, ini tidak akan mudah membuat bangunan ini goyah. Sebaliknya, kalau masyarakat meninggalkan nilai-nilai lokal mereka, meninggalkan value, culture, meninggalkan sejarah, dan membuat segitiga ini semakin terangkat ke atas, artinya masyarakat semakin menjadi masyarakat yang terglobalisasi itu, maka tekanan sedikit saja kepada birokrasi atau tekanan sedikit saja kepada politik ini akan membuat bangunan ini runtuh atau membuat bangunan ini goyah. Ini adalah argumen yang pertama. Argumen yang kedua, kalau kita perhatikan gitu, hubungan antara birokrasi dan politik, dia ada beberapa perspektif tentang ini, tapi saya mengambil tiga hal, ya, tiga aspek yang mempengaruhi birokrasi dan politik. Yang pertama adalah insentif, yang kedua adalah proses seleksi, terutama untuk jabatan-jabatan publik, dan yang ketiga adalah norma-norma yang berlaku. Nah, kalau kita perhatikan, birokrasi dan politik itu sebaiknya jangan terlalu dekat. Karena ketika dia dekat, segitiga ini menjadi pipih. Akibatnya gampang goyah. Nah, birokrasi dan politik itu dia sebaiknya menjauh. Semakin dia menjauh, membuat segitiganya semakin lebar itu, dan ini segitiga ini akan semakin kukuh gitu, semakin kokoh, semakin tidak mudah untuk goyah. Nah, begitu juga halnya antara birokrasi dan masyarakat serta politik dan masyarakat. Birokrasi dan masyarakat sebaiknya jangan terlalu jauh. Birokrasi itu sebaiknya dekat dengan masyarakat, begitu juga politik itu dekat dengan masyarakat. Inilah yang kemudian kita kenali selama ini dengan gagasan mengenai kepemimpinan reformatif atau kepemimpinan transformatif gitu, di mana birokrasi dan politik itu sedapat mungkin dia berada dekat dengan masyarakat. Nah, ini adalah gagasan mengenai kapasitas negara yang saya pahami. Sehingga dengan model kapasitas seperti ini, variabel-variabel yang berubah di aspek birokrasi maupun di aspek politik itu bisa lebih mudah untuk membuat daya tahan atau ketahanan dari negara itu menjadi lebih kuat. Sehingga mungkin terakhir, karena ini tinggal 5 menit itu, dalam kaitannya dengan COVID, dengan wabah yang sekarang ini, saya memahami fenomena COVID ini sebagai fenomena krisis kontemporer yang mungkin saja saat sekarang ini isunya adalah COVID. Tetapi mungkin saja di masa-masa yang akan datang kita mungkin mengalami atau menghadapi model krisis yang lain. Nah, dengan model krisis apapun, apabila bangunan ini dipertahankan atau didesain, yang intinya adalah bahwa masyarakat itu harus menjadi bagian dari birokrasi, masyarakat juga harus menjadi bagian yang dekat dengan politik. Kemudian nilai-nilai di dalam upaya mencari solusi itu sedapat mungkin dia mengambil nilai yang ada atau yang hidup di masyarakat. Artinya begini,
COVID ini kan sampai saat ini saya perhatikan hampir semua intervensi yang dilakukan untuk mengedukasi publik, misalnya untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit itu, di pasien dan lain sebagainya, semuanya diadopsi dari WHO. Gitu. Semua diambil dari global norms. Gitu. Nah, kita justru lupa untuk mencari nilai apa yang ada di dalam masyarakat kita gitu, yang bisa mendorong misalnya gagasan mengenai katakanlah misalnya social distancing atau physical distancing. Saya 2 hari lalu nonton film Contagious. Dan di situ kata-kata social distancing, kata-kata cuci tangan, kemudian physical distancing itu ada gitu. Padahal itu adalah refleksi dari peristiwa SARS dan MERS yang lalu. Nah, ini kita terlalu banyak mengambil aspek-aspek edukasi dari situ gitu. Nah, di sisi lain ada situasi yang membuat masyarakat itu menjadi bertanya-tanya kepercayaannya. Saya kasih contoh misalnya kemarin waktu isu mengenai penolakan terhadap pemakaman jenazah ini barangkali terakhir gitu. Ini ada paradoks di sini yang sebenarnya menarik untuk kita lihat. Di satu sisi pemerintah, otoritas mengatakan bahwa jenazah itu tidak bermasalah. Kalau sudah menjadi jenazah, itu tidak berbahaya lagi. Kita tidak perlu takut dengan jenazah gitu. Oke, itu satu sisi. Tetapi pada saat yang bersamaan, ada praktek yang dilihat oleh masyarakat, ditransformasikan oleh media massa gitu. Ketika ada orang meninggal karena positif COVID atau PDP COVID, dia diberlakukan dengan sangat-sangat spesifik. Jenazahnya ditangani oleh orang-orang berpakaian APD yang seperti astronot gitu, keluarga tidak boleh mendekat dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kemudian bertanya, loh katanya tidak berbahaya. Kalau memang tidak berbahaya, kenapa begini penanganannya gitu? Nah, ini inkonsistensi seperti inilah yang membuat persoalan-persoalan penanganan itu menjadi bermasalah gitu. Dan ini baru satu aspek. Kita bisa mungkin menggali lagi banyak aspek di dalam diskusi kita. Saya kira barangkali Mas Prof dan Mas Ade itu untuk sekedar pengantar atau untuk sekedar menggali memicu diskusi kita pada pagi hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ishak. Saya pikir menarik sekali tadi uraiannya tentang segitiga birokrasi, politik, dan masyarakat. Sebelum ke Mas Agus, mungkin saya pengen nanya sedikit aja. Di mana posisi pasar menurut Mas Ishak? Ya, saya memang di sini tidak memasukkan posisi pasar di sini. Salah satu aspek barangkali mungkin yang memang perlu kita masukkan ya, karena saya melihatnya dalam perspektif pelayanan publik. Gitu. Jadi ini bukan perspektif bangunan politik itu yang dimana ada state, society dan market. Tetapi saya melihatnya lebih kepada pelayanan publik. Ya, kalau pelayanan publik berarti perspektifnya adalah public administrasi, karena terus terang literatur yang saya gunakan untuk membangun bangunan tadi lebih banyak saya ambil dari perspektif dari literatur public administrasi, Mas. Baik, terima kasih Mas Ishak. Nanti kita tapi saya kira itu menarik. Mungkin perlu dipikirkan nanti untuk saya masukkan di mana tempatnya. Baik.